Jalan KS Tubun 4 Jakarta Barat, wilayah Kota Bambu Selatan Petamburan, yang berbatasan dengan wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat, terdapat gedung Museum Tekstil Jakarta. Wilayah sekitar terkenal sebagai tempat prostitusi dan pedagang kaki lima yang menggelar di wilayah tersebut. Dapat dilihat begitu padat pedagang yang menghimpit pemandangan Museum Tekstil Jakarta. Awalnya, Museum Tekstil Jakarta adalah rumah pribadi seorang warga negara Prancis pada abad ke-19, yang kemudian dijual kepada seseorang konsul Turki. Kepemilikan selanjutnya beralih kepada Karel Christian Kurok pada tahun 1942. Gedung museum ini adalah gedung tua yang dilindungi oleh undang-undang. Memiliki nilai arsitektur tersendiri ditinjau dari sudut pariwisata. Sewaktu Jakarta sedang dibakar semangat juang merebut kemerdekaan, gedung ini digunakan sebagai markas BKR. Setelah masa revolusi selesai, gedung ini secara berturut-turut dihuni oleh Lee Seon Pin pada tahun 1947 atau oleh Departemen Sosial, sebelum pada akhirnya diresmikan sebagai Museum Tekstil Jakarta. Gagasan untuk mendirikan Museum Tekstil muncul sejak tahun 1975 yang dilatar belakangi oleh kelompok Cinta Kain Tradisional Indonesia atau yang biasa disebut Wastra Prema oleh Bapak Insinyur Saviun yang saat itu selaku Dirjen Tekstil Departemen Perindustrian. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu dijabat oleh Bapak Ali Sadikin yang mendukung upaya ini dan menyediakan tempat gedung yang berada di Jalan KS Tubun nomor 4 dan diresmikan oleh Ibu Tin Soeharto. Museum Tekstil Jakarta merupakan lembaga edukatif kultural yang mengemban misi untuk melestarikan budaya tekstil tradisional Indonesia. Gedung yang memiliki nilai jual yang besar bagi masyarakat Indonesia maupun luar negeri seharusnya menjadi perhatian penting, bukan hanya dari sektor fasilitas dan koleksi, tapi dari segi keamanan dan ketertiban di wilayah museum. Terlalu ironi memang melihat gedung yang bersejarah dan memiliki nilai yang kuat akan budaya, tetapi tidak maksimal dalam pemerhatiannya. Bapak Daud udah berapa lama Pak jualan di sini? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih? Dari tahun 90. Terus sebelumnya ada nggak Pak pelarangan gitu Pak untuk pedagang-pedagang di sini Pak? Kalau pelarangan sih ada, kalau lagi ada pameran ya, kecil, paling 1 hari atau setengah hari. Setengah hari itu teman-teman diungsikan. Nah, dikasih surat nih. Dikasih surat, untuk besok kali 2 hari lagi nggak boleh dagang, nih dulu setengah hari. Oh gitu.
Terus dari teman-teman atau dari pemerintah, ini ada nggak Pak jaminan atau ada kompensasi gitu Pak ketika Bapak diliburkan gitu loh? Nggak ada. Tidak ada. Terus gimana? Menurut Bapak ada ini nggak? Ada saran nggak Pak untuk pemerintah Pak? Ini tempat ini mau dilokalisasi atau enggak gitu Pak? Oh, sini nggak ada, sini kan museum sih, lingkungan museum sini. Cuma museum ya Pak ya? Jadi itu dengan museum, kalau museum lagi ada acara pengadaan batik. Kalau sementara ini, kalau ada kegiatan mereka baru bisa diajak berdamai. Kita pakai surat. Untuk sementara jangan jualan dulu, gitu. Atau mungkin mereka pindah dulu. Mereka bisa. Gitu. Bisa. Jadi untuk sementara kita lagi ada acara, sementara mereka digusur. Tapi kalau selamanya tidak bisa. Iya, itu gitu. Sudah menetap di situ ya. Iya, sudah menetap. Apakah dari teman-teman pedagang ini ada ingin minta kompensasi itu dari pihak pengolah karena lahannya digeser sebentar? Iya, biasanya ada. Ada, tapi besarannya saya juga kurang tahu. Kurang paham ya? Iya. Tapi ada itu ya? Tapi itu ada. Kalau dilihat begitu kental gaya arsitektur Museum Tekstil Jakarta dan ini dipertahankan dengan baik dan tidak banyak merubah konsep, hanya saja merenovasi bangunan yang sudah tua. Museum ini banyak menyimpan benda-benda koleksi yang ada hubungannya dengan pertekstilan, khusus tekstil yang berasal dari kawasan Nusantara dari akhir abad ke-18 sampai masa kini, namun kebanyakan dari paruh pertama di abad ke-20. Saat ini koleksi museum ini berjumlah 1914 koleksi yang terdiri dari wastra, busana dan peralatan tekstil. Koleksi museum dibagi menjadi beberapa kelompok: koleksi tenun, koleksi kain, batik, koleksi kontemporer, koleksi campuran, koleksi pembuatan batik, tenun, dan lain-lain. Terlihat di hari-hari biasanya tidak banyak pengunjung yang datang, namun pihak museum memiliki agenda yang dapat menarik pengunjung untuk datang. Biasanya para penyita kain dari dalam maupun luar negeri, atau program-program dari sekolah yang memberikan edukasinya di Museum Tekstil ini. Memang museum ini kaya akan edukasi kultural yang memberikan pemahaman bagi masyarakat agar paham dan punya rasa memiliki tekstil itu sendiri. Ini terbukti banyak turis yang datang untuk belajar membatik. Salah satunya turis dari Jepang yang bernama Miyako dan Yumaru. Mereka jauh-jauh dari negaranya hanya ingin belajar membatik karena filosofi membatik ternyata terkenal sekali di Jepang karena dipakai juga oleh kerajaan mereka di sana. Museum Tekstil ini diberi pelayanan seperti tersedianya ruang pagelaran, ruang koleksi, ruang membatik, perpustakaan, tempat pewarnaan, free wifi, dan masih banyak pelayanan yang disediakan. Tahu nggak sih apa aja yang ada di Museum Tekstil? Tahu. Apa? Banyak sejarah, batik Indonesia. Melihat di depan nih, ini banyak pedagang. Menurut Ade ini mengganggu nggak sih buat pemandangan? Banget. Mengganggu banget ya? Terus? Masukin museum, terus museum di dalam kan bagus, mesti di luarnya jelek. Pandangannya nggak bagus. Menurut Ade harus ada perbaikan nggak dari pemerintah nih? Biar ini harus diperbaiki gitu pemandangan. Harus sama si Jokowi.
Kondisi dalam museum saat ini memang sudah tampak rapih dan bersih setelah dilakukan penataan interior dan eksterior serta halaman museum. Perharinya, pengunjung yang datang dapat dihitung dengan jari, diduga akibat dari kesemerawutan jalan di depan museum. Karena tempat tersebut seharusnya menjadi daya tarik wisatawan, ini disinyalir akibat kekumuhan yang menjadi akar permasalahan. Sampai kapan pedagang kecil tetap berjualan? Sampai kapan Indonesia menanti ketertiban? Inilah wajah ibu kota.